Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin konten tentang proses pencarian materi indukan ya kawan-kawan. Ini khususnya bagi sahabat hobi yang mungkin masih dalam kondisi perekonomian yang nun sewu kurang bagus ini kawan-kawannya. Jadi kalau yang sudah ekonominya bagus, kemampuan finansialnya mencukupi, mungkin gampang ya cari materi indukan, tinggal beli, tinggal pilih lah istilahnya, mau impor dari Mr. A, Mr. B, Mr. C, nggak masalah karena memang ada duitnya. Cuma kalau sahabat hobi yang istilahnya kondisinya pas-pasan atau mungkin kondisinya belum mencukupi untuk cari materi, ya itu yang sulit kawan-kawan. Cuma ini pedomannya mau saya sampaikan, walaupun sesulit apapun perekonomian kita, kalau kita memang hobi dalam hal ternak atau bahkan mungkin pengen menggeluti ternak ini sebagai sebuah bisnis atau sebuah usaha, ini jangan sekali-kali cari materi gratisan kawan-kawan. Itu yang perlu diingat. Kenapa kok saya bisa menyampaikan jangan sekali-kali gratisan? Oke, ini yang perlu saya jelaskan. Gratisan, mungkin kata-kata gratis adalah sebuah sesuatu yang dapat dibilang enak ya, dalam artian kita dapat barang tanpa harus mengeluarkan uang. Cuma dibalik itu ada beban yang harus kita tanggung kawan-kawan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang gratis, itu satu yang jelas kita tidak punya kebanggaan. Kita tidak punya kebanggaan atas materi yang kita punya. Seandainya kawan-kawan dapat materi itu gratis, terus nanti ternaknya sukses, itu tidak bisa seolah-olah ya, tidak bisa berdiri dari kaki sendiri. Jadi tetap mau bagaimanapun juga kita tetap ada beban mental bahwasanya ayam ini dari sana, seperti itu. Jadi kalau beli, wah ini ayamku, ya, cuma dikasih mau ngaku-ngaku ayamku, nanti apalagi kalau orangnya iya kalau baik terus, kalau nggak baik ya itu walah ayam. Kadang kita nggak tahu orang di depan kita baik, cuma di belakang kita seperti apa. Itu yang ngeri seperti itu. Alah, itu ternak ayam yang tak kei materi ini ratuku, itu yang tak kei sortiranku. Kadang seperti itu satu kawan-kawan. Yang kedua itu masalah satu, kebanggaannya tidak ada. Yang kedua kalau masalah materi gratisan itu ya apa ya istilahnya, yang kedua itu masalah tanggung jawab dan juga keseriusan kita. Itu pengaruhnya besar sekali kawan-kawan. Ketika kita cari materi, dapat dibilang sekalian saja saya bandingkan yang beli impor misalnya ya, beli impor 20 juta. Kita kalau ternak dengan modal materi impor 20 juta, pasti keseriusan dan kesungguhan kita akan benar-benar dimaksimalkan seperti itu ya. Jadi karena apa? Wah ini 20 juta ya, beda dengan yang gratisan. Tetap suatu saat kita agak jenuh, agak bosen, ora apa-apa lah, ora modal ya kok, kan seperti itu. Jadi kesungguhan yang harus kita jaga dalam proses berjalannya usaha ternak itu beda antara materi yang gratis dengan materi yang kita beli. Sementara kesungguhan itulah sebenarnya yang menjadikan kita sukses atau tidaknya sebuah usaha itu di situ. Jadi ada perjuangan ketika kita cari materi, itu sama saja itu faktor yang mendukung atas kesuksesan kita seperti itu. Karena kita modal, kita udah istilahnya pakai pengorbanan. Kalau ngerawatnya tanggung-tanggung, nanti mesti ada rasa eman-eman seperti itu, ada rasa sayang seperti itu. Jadi bagaimanapun juga kalau bisa cari materi, jangan cari yang gratisan. Walaupun mungkin
kemampuan kita masih sebatas beli yang murah-murah atau yang kelasnya mungkin ya non sewu, belum yang bagus-bagus amat, nggak apa-apa. Namanya hobi itu tidak boleh dipaksakan, sebatas kemampuan kita dulu. Beli yang 300-an, 500-an nggak apa-apa kalau kemampuan kita masih di situ. Tapi yang penting beli. Jadi ada perjuangan, ada pengorbanan, dan juga ada kebanggaan di situ kawan-kawan. Saya dulu awal-awal ya masih merintis ternak, pengen cari materi ke tempat temen saya yakin ayamnya bagus-bagus, materinya juga impor-impor. Cuma karena apa ya, istilahnya kedekatan kita baik, kita udah baik, saya disuruh milih, wis milih yo sakarmu, areng sing ndi, trah sing ndi lho, ono kabeh gitu. Cuma begitu saya tanya harganya berapa, ya mungkin saya nggak bawa duit banyak sebenarnya, cuma saya pengen tahu harganya berapa gitu. Saya malah disuruh bawa, bawa aja buat materi, gue modal kowe gitu. Ya dapat dibilang itu senior saya memang. Suruh bawa, enggak. Kalau dikasih harga saya beli, tapi kalau dikasih saya mending nggak bawa pulang. Dia juga nggak mau ngasih harga karena saya. Wah aku kira dodolan pitik, gowonen nih arep gue ternak. Wes ora lah. Akhirnya saya pulang. Mending nggak bawa ayam saya kalau nggak bayar. Walaupun mungkin harganya standarnya 10 juta, terus kita sebagai teman dikasih selisih terus dijual sama saya 1 juta, gitu mungkin masih oke lah. Saya tetap, yang penting tetap bayar gitu. Tapi kalau suruh bawa pulang sama sekali gratis, saya paling nggak bisa kawan-kawan. Jadi bukan masalah cari enaknya atau cari ngiritnya. Jangan sampai materi kita gratisan seperti itu. Bahkan kok gratisan ya, ayam bagus yang notabene-nya harga murah, kalau itu ayam tidak jelas, saya tidak mau kawan-kawan. Saya punya koneksi ya, Bro Sewu ini istilahnya dia bisa mungkin mencarikan itu aja. Saya tepatnya mencarikan itu aja. Itu ayam-ayam murah hasil barang bukti penggerobokan, terus terang. Itu ayamnya bagus-bagus, ayam arena semua. Waktu itu saya cuma di harga 250 sampai 400 ribu ayam sitaan seperti itu. Ya kebetulan saya ada koneksi ke situ, saya nggak mau nyebut apalah istilahnya. Ya paham sendiri kawan-kawan. Kilo mas, seneng pitek tau ya. Ingunan 200 saya katakan 400 gak apa-apa. Arep butuh piro sesuk tak golekin. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Oke, saya mungkin dapat materi bagus dengan harga murah. Tapi ketika mungkin ada orang lain yang pemiliknya itu terus main ke tempat saya, lagi pitekku tuh mas, saya mau jawab bagaimana seperti itu. Itu satu. Yang kedua, orang pemilik itu melepas ayam itu pasti dengan rasa tidak ikhlas, dongkol, atau sakit hati, mungkin kecewa atau marah. Perasaan itu pasti akan membuat efek negatif pada ayam itu. Kalau saya orientasinya cari ayam buat materi ternak, buat materi usaha, saya hindari yang seperti itu. Jadi kita beli harus benar-benar dari orang yang ikhlas, rela melepas ayam itu untuk saya beli seperti itu. Insya Allah yang begitu lebih berkah, bisa benar-benar kita karyakan untuk membangun sebuah usaha bisnis ternak ayam hobi, dan insya Allah itu nanti akan bagus dan memberikan istilahnya imbal balik pada diri kita secara lebih baik daripada yang murah-murah seperti itu. Oke kawan-kawan, jadi ini bukan kok saya menggurui, tapi ini sekedar berbagi pengalaman bagi sahabat hobi. Mungkin ya namanya barang gratis, murah atau bahkan gratis, ya siapa orang pasti kan tertarik. Cuma di situ kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya semangat istilahnya untuk merawat ayam itu secara baik-baik atau benar-benar maksimal. Itu kelemahannya kalau kita cari materi secara murah meriah ataupun gratisan. Jadi bisa dipertimbangkan buat sahabat-sahabat hobi yang baru mau memulai usaha dunia ayam hobi, baru mau merintis. Jangan sekali-kali cari barang murah yang istilahnya gelap, dan juga apalagi yang gratisan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi sahabat hobi dimanapun Anda berada. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.